Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat lainnya. Sehingga jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan sekalian alam, suri tauladan, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, bukan kepada orang lain. Sudah berapa lama kita mengenal Islam? Sudah berapa lama kita mengucap syahadat? Sudah berapa lama kita mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Namun pertanyaannya bukan itu, yakni seberapa banyak sunnah beliau yang hidup dalam keseharian kita. Karena yang namanya cinta tanpa mengikuti sunnah hanyalah palsu, pengakuan tanpa bukti. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sunnah bukan sekedar amalan tambahan. Bukan sekedar dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah adalah bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Surah Al-Imran ayat 31. Ayat yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, mengajarkan satu hal yang sangat penting, yakni cinta kepada Allah tidak cukup diucapkan dengan lisan saja, tetapi harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tidak mengatakan jika kalian pandai berbicara tentang Islam, tetapi ikutilah aku, kata Allah, kata Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, wafat tanpa meninggalkan harta. Beliau tidak mewariskan emas. Beliau tidak meninggalkan istana. Beliau tidak pula meninggalkan jabatan.
Yang beliau tinggalkan adalah sunnahnya dan akhlaknya yang mulia. Dan ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, umat yang meninggalkan warisan nabinya akan kehilangan arah hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia meremehkannya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Di zaman ini Bapak Ibu, banyak kita lihat orang bangga dengan yang viral, yang terkenal, namun malu dengan sunnah nabinya. Banyak yang berlomba-lomba mengikuti tren, namun enggan mengikuti teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah-sunnah Nabi itu seperti yang kita ketahui ringan, tapi pahalanya agung, besar. Senyum kepada saudara, kepada orang lain, memberi salam, makan dengan tangan kanan. Banyak kita lihat kaum muslimin, kaum muslimat makan dan minum masih dengan tangan kiri. Jujur dalam berdagang, lembut kepada keluarga, menjaga sholat jamaah. Itulah sunnah yang sering diremehkan kebanyakan manusia. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah adalah pelindung, tameng dari iman kita. Ketika sunnah kita jaga, maka iman kita kokoh, iman kita kuat. Ketika sunnah kita tinggalkan, perlahan iman kita rapuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan sunnahnya. Maka jangan tanya, apa untungnya aku ikut sunnah? Tapi tanyakanlah, bagaimana hidupku jika tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meremehkan sunnah sekalipun. Karena sunnah adalah penjaga hal-hal yang wajib. Orang yang menjaga sunnah, Allah akan mudahkan dia dalam menjaga yang wajib. Namun siapa yang meremehkan sunnah, perlahan yang wajib pun akan terasa berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan terus-menerus, walaupun amalan itu kecil, amalan itu ringan, amalan itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah, Bapak Ibu, mengajarkan kita istiqamah. Bukan sekedar semangat sesaat. Kece orang ange-ange ce ayam. Taubat sambalado. 2 rakaat sunnah yang kita kerjakan tadi sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Namun sebagian orang masih sering meninggalkannya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sunnah juga akan menjadi penyempurna amalan kita. Kelak di hari kiamat, ketika sholat wajib kita kurang sempurna, Allah akan sempurnakan dengan sholat sunnah kita. Ketika amal kita bolong, amalan sunnahlah yang akan menambalnya. Pahala atau puasa wajib kita mungkin tidak sempurna, maka akan disempurnakan oleh puasa-puasa sunnah kita. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya memerintahkan yang wajib, tetapi juga
memberi yang sunnah sebagai penolong kita, maka jangan kita merasa berat mengamalkan sunnah. Berat itu karena hati kita belum terbiasa, Bapak Ibu. Jika hati kita sudah cinta, sunnah akan terasa ringan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Suatu hari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kuat menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berbelok dari jalan lurus saat bepergian. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau berbelok padahal jalan lurus lebih dekat?" Kemudian beliau menjawab dengan air mata di matanya, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jalan ini, dan aku tidak ingin satu langkah pun dalam hidupku menyelisihi langkah beliau sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau dikenal sebagai sahabat yang paling ketat menjaga sunnah. Bahkan dalam perkara yang orang lain anggap remeh. Dan juga dalam kisah lain juga disebutkan, suatu hari beliau berhenti di sebuah tempat saat sedang safar. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau berhenti di sini, wahai Ibnu Umar?" Kemudian beliau menjawab, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat ini. Tidak ada perintah, tidak ada kewajiban, tidak ada pahala besar yang dijanjikan secara khusus. Tapi bagi Ibnu Umar, mengikuti sunnah lebih mahal daripada kenyamanan hidup." Padahal hanya pernah melihat Nabi melewati jalan itu. Padahal hanya pernah melihat Nabi berhenti di tempat itu. Tapi beliau melakukannya dengan penuh cinta. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berkata, yang penting hatinya baik. Namun apa para sahabat kata? Yang penting mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna sunnah bagi para sahabat. Bukan sekedar hukum, tetapi cinta yang hidup dalam keseharian mereka. Kemudian bagaimana hidup dengan sunnah dan hidup tanpa sunnah? Hati menjadi tenang walau dunia ini sempit jika kita mengikuti sunnah. Masalah datang tapi iman tetap kokoh berdiri. Rumah sangat sederhana tapi penuh dengan sakinah, ketenangan. Harta sedikit namun cukup dan berkah tanpa hutang sana hutang sini. Kemudian hidup tanpa sunnah, harta banyak tapi jiwa kosong. Tawa ramai tapi hati kesepian. Rumahnya mewah namun penuh dengan pertengkaran. Hidup cepat tapi arahnya tidak jelas. Sunnah bukan membatasi hidup Bapak Ibu, justru menyelamatkan hidup kita. Sunnah bukan sekedar amalan tambahan, tetapi sunnah adalah jejak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai jalan keselamatan umat ini. Dan juga sunnah adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, cara Rasulullah beribadah, cara Rasulullah bermuamalah, bahkan cara beliau menangis, tersenyum, dan bersabar. Namun hari ini kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Ada yang mengejek sunnah, ada yang merasa malu dengan sunnah, bahkan ada yang membenci sunnah dengan lisan dan sikapnya. Padahal apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita perhatikan Bapak Ibu, bukan sekadar meninggalkan sunnah
karena lemah iman, tetapi membenci sunnah adalah tanda bahaya yang sangat besar untuk hati kita. Apa artinya membenci sunnah? Membenci sunnah bukan hanya berkata aku benci sunnah, tetapi termasuk di dalamnya mengejek apa-apa yang telah disyariatkan. Mengejek orang berjenggot seperti kambing, mengejek orang bercadar seperti ninja, dan yang lain-lainnya. Mengejek orang yang hijrah, alah tobat kini ya. Itu termasuk mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengejek pakaian syar'i, mode ama-ama ejeknya, dan yang lain-lainnya. Kemudian menganggap sunnah sebagai pakaian yang kolot, ekstrim, radikal, atau tidak relevan. Kemudian meremehkan orang yang berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan keselamatan kaum muslimin, kaum muslimat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnahku. Hadis riwayat Imam Malik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat ini tidak akan rusak karena sunnah, tetapi rusak karena meninggalkannya. Ketika sunnah dianggap asing, maka lawannya bid'ah yang akan menjadi biasa. Ketika sunnah dicemooh, maksiat justru dipuja-puji. Dan ketika sunnah dibenci, maka cahaya petunjuk akan padam. Sunnah bukan beban, Bapak Ibu. Sunnah adalah pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Sunnah adalah cahaya di tengah gelapnya zaman. Sunnah adalah bukti cinta yang jujur. Jika hari ini kita belum mampu mengamalkan semua sunnah, maka jangan sekali-kali membencinya. Jika kita belum kuat menjalankannya, jangan mengejeknya, karena bisa jadi keselamatan kita di akhir hayat kita nanti terletak pada satu sunnah yang kita cintai. Maka Bapak Ibu, jangan biarkan sunnah menjadi asing. Nanti akan datang suatu masa, orang yang berpegang teguh pada sunnah dianggap aneh, dianggap kolot, radikal, dianggap ketinggalan zaman. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Hadis riwayat Muslim. Maka Bapak Ibu, jika hari ini kita menjaga sunnah lalu ditertawakan, maka bersabarlah, karena mungkin di hari kiamat nanti kita berdiri dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang menertawakan kita itu masih sibuk mencari alasan nanti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan Bapak Ibu, saat sakaratul maut, bukan harta yang kita panggil, bukan jabatan yang kita sebut. Yang kita harapkan adalah satu, syafaat. Di antaranya syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita berharap syafaatnya jika sunnahnya kita tinggalkan? Mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah sunnah hidup di dalam rumah kita?